Arumi, Aini, Malika, Keisha, Ava. Pada episode kali ini kami akan membahas tema digitalisasi versus penyiaran tradisional. Kehadiran platform digital seperti YouTube, Spotify, podcast telah mengubah cara masyarakat mengkonsumsi media. Pertanyaannya nih untuk para narasumber, apakah perkembangan ini menjadi ancaman bagi radio dan televisi atau justru mendorong transformasi media ke arah yang lebih modern? Dan di sini saya telah menghadirkan 4 pertanyaan. Oke, baik. Pertanyaan pertama, menurut kalian, bagaimana digitalisasi mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi media? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya, ini opini aku dan juga melihat dari kondisi yang terjadi sekarang di era sekarang gitu ya. Dari tahun ke tahun gitu, dari perubahan digitalisasi itu ada ya, karena zaman dulu itu kan teknologi belum secanggih sekarang gitu ya, karena setiap berkembangnya zaman maka akan berkembang pula teknologi yang digunakan gitu. Dan bisa kita lihat di kondisi sekarang tuh orang-orang tuh lebih up to date dengan teknologi yang ada, dan mungkin orang-orang tuh udah gimana ya, kurang aware terhadap media konvensional, walaupun sebelumnya kan kalau media konvensional tuh lebih kayak pasif gitu, karena kita tuh melihat sesuatu yang udah ada tayangannya, terus juga kayak udah ada, kita nggak bisa milih nih mau apa aja sih tontonannya, terus lagi nunggu. Kalau misalnya nonton TV itu kan biasanya kita harus nunggu ya guys, tayangannya dari jam berapa ke jam berapa. Tapi kalau sekarang tuh udah beda ya guys, 180 derajat dibanding zaman dulu kayak gitu. Kalau sekarang tuh kita lebih bebas mau milih apa, terus mau milih tontonan apa, dan juga bisnis media sekarang tuh makin upgrade gitu dibanding yang zaman dulu. Nah, kalau kalian tuh gimana nih opini kalian? Ya, menurut aku juga sekarang kayak di zaman sekarang tuh kayak apa-apa lebih kayak cepet, praktis, dan kayak misal kita nyari-nyari berita tuh kayak lebih personal sama yang kita mau gitu. Beda banget sama kayak dulu, kayak yang dibilang Harumi sebelumnya. Kalau dulu kalian ngalamin gak sih guys waktu kayak nunggu-nunggu program TV yang mau kita tonton sore-sore atau kayak siang-siang? Kita kan kayak yang kita nggak kita nungguin acaranya gitu, bukan kita yang mau gimana. Tapi kalau sekarang kita misal mau nonton apa yang belum jamnya atau yang udah kemarinnya, bahkan bisa kita akses lagi, kita bisa cari-cari sendiri gitu. Bahkan kalau dulu tuh kalau ketinggalan rasanya nggak enak banget ya sih, kayak nggak ada pengulangannya. Bisa di replay ya. Kalau sekarang mau nonton sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali juga bisa. Nah, terus juga masyarakat sekarang tuh jadi lebih gampang milih kontennya tuh sesuai minat. Apalagi sekarang kan udah ada algoritma. Kalau misalnya di platform TikTok, Instagram tuh udah sesuai algoritma. Terus jadi tuh audiens tuh menurut aku tuh lebih aktif gitu dalam menentukan apa yang mereka ingin tonton, mereka ingin lihat, mereka ingin konsumsi gitu. Jadi perubahan ini tuh berdampak ya? Iya, banget. Jadi lebih efektif juga. Benar. Dimudahkan dengan teknologi yang ada ibaratnya. Sekarang kayak perkembangan teknologi itu udah lebih berkembang, lebih cepat. Iya, jadi bisa ngebantu masyarakat juga. Jadi sesuai sama kayak misalnya kalau dulu kan kita kayak misal dulu kita pas masih kecil nontonnya kayak apa yang ada di TV tuh ya itu yang kita tonton. Kalau sekarang kan kita bisa nentuin buat anak kecil yang mana, buat kita yang udah dewasa yang kayak gimana. Jadi lebih fleksibel juga sih. Benar. Kalau di media digital kan sekarang juga bisa komen-komen, kritik-kritik. Kan kalau di TV kayak kita mau kritik kemana nggak bisa. Kalau sekarang di platform tuh udah bisa bebas ngekritik. Lebih aktif, sekarang kita bisa komen, bisa share, bahkan kayak repost. Bahkan kita juga bisa bikin konten sendiri. Terus kalau buat kritik kan juga ada namanya report ya, kalau zaman sekarang itu di aplikasi-aplikasi online. Kalau dulu di TV susah sih. Susah. Ya udah nggak suka kemana-mana. Paling kita komentarin dari jauh kayak bareng keluarga. Dan nggak kita tonton aja sih biasanya. Iya, tetap ditonton, kadang nggak ada tontonan lain ya. Iya, betul. Benar. Ya, dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap aspek bisnis media?
Oke, pengaruh digitalisasi dengan aspek Iya, mungkin media. lebih kayak ke iklannya atau pendapatan, sumber pendapatannya gitu. Oke, kalau misalnya bisa dilihat juga ya guys, dari sekarang dengan keadaan sekarang tentu model sistem bisnis juga tuh lebih kayak multi revenue gitu, karena ada dari subscription, terus juga iklannya tuh udah nggak perlu lagi guys yang kayak iklan di TV yang biaya Menit tuh mahal, ya, betul. biaya biaya produksi itu mahal. Kalau sekarang kan kayak ya iklan sekedar kayak word of mouth ataupun iklan sekedar nggak perlu tuh sewa studio ataupun ya biaya produksi yang ada budgetingnya. Nah sekarang tuh udah bisa dengan hal yang biasa pun bisa mengiklankan dan juga bisa menggiring opini dari masyarakat. Jadi menurutku ada efek positifnya ke dalam bisnis digital sekarang gitu kan. Sekarang kan dikuasai ya bisnis digital dengan Meta, Google dan teknologi raksasa yang sekarang kita gunakan gitu ya, kita pakai di kehidupan kita sekarang. Jadi benar-benar mengefek dengan adanya digitalisasi ini, dan juga ada plus minusnya juga ya, walaupun nggak harus produksinya banyak gitu, maksudnya produksi budgetingnya banyak, cuman kadang kreativitasnya itu sih, karena kreativitasnya itu kayak kalau zaman dulu kan benar-benar kalau dibuat apa-apa tuh kayak niat gitu kan, maksudnya ada castingnya segala macem. Nah kalau sekarang tuh kadang nggak niat pun udah bisa ngiklan, jadi ya memang ada perubahan dan efek plus minusnya itu sih. Jadi kayaknya lebih agak merugikan media konvensional. Nah, iya. Jadi ini ya termasuk ancaman ya bagi mereka ya. Iya. Karena pendapatan mereka udah pasti menurun. Apalagi sekarang kita kan jarang kan nonton TV. Karena dulu kalau kita ngeliat iklan dari TV yang eye catching dan kayak kita ingat dan ingat diulang-ulang, jadi kayak makin banyak lah iklan itu. Tapi kan sekarang nggak ada yang nonton, dan ya itu orang mungkin sekarang juga lihat-lihat sesuatu iklan tuh nggak dari TV deh, kayaknya lebih dari medsos, karena kayak website banyak kan sekarang audiens tuh lebih tertariknya pada influencer daripada iklan di media konvensional kayak gitu. Tapi menurut aku juga ini bukan ancaman yang besar sih, karena kan bisa dijadikan ajang untuk kerjasama. Kayak misal contohnya tuh kayak RCTI dulu di TV, dia kan tadinya di TV doang kan, cuma di konvensional doang, tapi sekarang dia kan kerjasama dengan platform streaming, ada RCTI Plus yang bisa kita akses mudah kapan aja sesuai algoritma kita segala macam. Jadi bisa untuk kerjasama juga, jadi nggak sepenuhnya ancaman gitu. Jadi harusnya aman kalau mereka tuh up to date. Iya, mereka harus nyari inovasi lain. Jadi digitalisasi dulu. Benar. Jadi dampaknya tuh cukup besar, cuma nggak sepenuhnya ancaman buat konvensional. Yang mau berkembang ya, kalau dia stuck di situ-situ aja ya susah juga. Ancaman sih. Benar. Emang kita tuh harus berkembang guys, setiap berkembang. Ngikutin zaman, terus berkembang gitu. Karena zaman itu kan selalu berubah setiap tahun, dan mungkin di tahun kedepannya akan ada lagi teknologi yang baru. Kita nggak tahu nih apa yang sedang direncanakan para ilmuwan kayak gitu. Oke, lalu aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan emang itu tuh mempengaruhi digitalisasi itu mempengaruhi aspek bisnis media, lalu bagaimana media tradisional merespon perubahan ini? Oke, kalau ngerespon udah pasti yang dibilang sama Eni itu, mereka tuh mau nggak mau tuh harus beradaptasi dan juga harus ngikutin dengan adanya perkembangan zaman. Karena kalau misalnya stuck di situ-situ aja, ya mau nggak mau mereka ketinggalan kayak gitu. Kayak sekarang kan media konvensional kayak program-program TV, acara-acara TV yang media kayak RCTI, TVRI, TV One, Trans TV segala macam, pasti mereka tuh punya multi platform. Kayak ada di YouTube, terus juga mereka ada buat cuplikan-cuplikan kayak short TikTok video kayak gitu loh, yang kayak hanya sepintas aja, maksudnya kayak hanya sedikit aja video tapi itu efek gitu loh ke audiens. Jadi menurutku mereka tuh udah melakukan yang sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya, ada multi platform, dan juga ya memang mereka harus berkembang gitu. Jadi nggak bisa stuck aja, kalau stuck bakal ketinggalan ya Mak. Itu ya adaptasi sama perubahan zaman. Iya, dengan cara inovasi atau adaptasi gitu kayak yang tadi disebutin, terus juga yang sebelumnya dari pertanyaan sebelumnya disebutin kan kayak banyak stasiun televisi tuh sekarang yang kerjasama sama aplikasi streaming segala macam. Terus
terus radio yang sekarang ada podcastnya, atau nyarin secara online gitu. Terus langkah ini tuh dilakukan biar mereka tuh juga tetap dapat jangkau audiens yang lebih lagi dan gak kalah ya gitu. Dan dia nggak berpatok ke media konvensional aja. Jadi bisa diakses tuh kapan aja. Karena kan kalau zaman sekarang kan orang-orangnya individual ya guys, kayak sibuk terus dengan segala macam pekerjaannya. Jadi kayak dengan adanya multi platform ini membantu orang-orang yang sibuk tadi bisa akses kontennya kapan aja. Jadi emang itu kayak Misalkan mereka butuh hiburan sebentar gitu ya, langsung akses di situ di nggak perlu saat nunggu, itu juga. Ya nggak perlu nunggu jadwal di media konvensional lagi. Dan juga harus nyesuaiin sama ini sih audiensnya, kayak misal kayak kita kan agak malas ya nonton berita yang panjang-panjang, jadi mereka harus kayak misal nyajiinnya dengan cara yang lebih menarik dan lebih padat gitu buat ditonton sama Singkat semua tapi kalangan jelas. sih. Karena dirasa kayaknya kalau berita nggak terlalu menarik, informasi nggak terlalu menarik, kayak nyampe juga tuh ya pesan. betul, mungkin kita cuman scroll aja ya udah. Scroll. Tantangannya itu sih Pak. Jadi mereka juga harus adaptasi, benar kayak pertanyaan sebelumnya, mereka tuh harus adaptasi sama perkembangan. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian ini, apakah media tradisional akan punah di masa depan atau malah akan beriringan gitu dengan media sekarang? Oke. Kalau aku bilang tuh akan ada dua jawaban ya guys, karena bukan berarti ada ancaman dan bisa jadi beriringan dan juga bisa menjadi ancaman. Dan tidak akan menjadi ancaman juga kalau misalnya si media ini tuh bisa beradaptasi. Ya back again kalau misalnya media ini kalau bisa beradaptasi ya dia akan mengubah positif impact gitu ke depannya. Karena ya kalau misalnya stuck aja ya udah ketinggalan kayak gitu, mau gimana mau berubah pun nggak bisa, karena memang perkembangan zaman tuh akan terus berubah setiap tahunnya. Dan ya kita nggak ada yang tahu ya teknologi apa yang akan diciptakan nanti di masa depan. Dan menurutku opini pribadi sih akan berjalan beriringan ya, karena media itu setiap perkembangan media ataupun perkembangan teknologi itu tuh gak langsung tiba-tiba muncul boom ada TV, nggak ada, karena emang dari zaman dulu tuh udah ada nih pakar bibit-bibitnya emang dari awal tuh udah ada gitu. Nah lalu setiap perkembangannya kan dikembangkan, jadi benar-benar nggak dihilangkan nih. Kayak TV kan awalnya tadi kan TV yang kayak cembung gitu kan, TV yang awalnya tuh ditabung kayak gitu. Tapi kan sekarang udah TV udah model kayak ada Tipis, iya tipis, Ada langsung. bisa buka media sosial di sana, terus yang touchscreen, touchscreen segala macam. Jadi itu menurutku sebenarnya berjalan beriringan, karena tidak melupakan asal muasalnya itu dari mana, dari awalnya muncul teknologi itu dari mana, karena emang dari situ tuh awalnya, tinggal nanti perkembangan zaman diupdate lagi, diubah lagi, dimodifikasi, diinovasikan kayak gitu sih menurutku. Ya kayak radio juga yang dulu kita ya dengarnya cuma di radio, cuman sekarang kita bisa akses di platform dia sendiri ya, ada biasanya tuh aplikasinya. Terus juga Spotify juga bisa loh guys. Iya Spotify, bahkan ya bentuk kayak podcast. Ya Kan podcast sekarang ini sebenarnya guys. awal asal muasalnya ya dari radio, dijadiin konten di YouTube, di sosial media, gitu sih. Jadi kayak yang nggak hilang sih sebenarnya, ya dia bertransformasi aja, berubah aja karena digitalisasi ini lagi digitalisasi ini. Aku setuju sih sama yang dibilang Harumi sama ini tadi tuh, kalau misalnya tuh gak sepenuhnya punah, tapi tuh akan terus bertransformasi, akan terus ada perkembangannya gitu. Terus kayak walaupun platform digital tuh semakin populer ya, cuma radio dan televisi tuh masih memiliki keunggulannya, karena tuh mereka kredibilitas informasinya tuh lebih unggul dan kemampuan menjangkau audiensnya lebih banyak. Terus oleh karena itu tuh, karena kredibilitas tadi tuh menurut aku tuh ngelihat adanya media tradisional dan media digital ini tuh akan saling melengkapi dan saling berdampingan di masa depan, bukan saling ngilangin satu sama lain gitu.
Aku juga setuju karena aku juga sadar kayak misalkan kita konsumsi media digital itu kalau dapat berita tuh belum pasti benar karena bisa aja itu citizen journalism yang nggak punya lisensi jurnalisme gitu. Jadi menurut aku sebenarnya media konvensional tuh masih dibutuhin banget buat di zaman sekarang yang banyak banget hoax karena media konvensional itu kan lebih terjamin kredibilitasnya. Terus juga emang media konvensional tuh dari dulu udah dipercaya oh ini emang kredibilitasnya tuh ada kayak gitu. Lisensinya gitu ya. Pokoknya dulu kita mikir kalau masuk TV itu berarti pasti. Nah gitu. Benar-benar kan kalau dapat berita yang nggak tahu nih sumbernya dari mana, terus dari mana, ya itu kan bisa menimbulkan hoax juga kan. Jadi ya emang penting sih media konvensional adanya program-program ataupun yang udah terverifikasi ibaratnya Iya gitu. benar. Terus juga menurut aku tuh nggak semua kalangan masyarakat tuh masih memiliki pola konsumsi media yang sama gitu loh. Iya Kayak sih. kalangan misal yang tinggalnya di terpencil, terus atau mungkin orang tua yang nggak update sama Teknologi. HP gitu. Mereka tuh masih ngandelin radio sama televisi. Iya. Jadi mereka tuh saling berdampingan gitu daripada melihat digitalisasi itu sebagai ancaman atau kepunahan. Aku tuh lebih melihatnya sebagai pendorong perubahan gitu loh. Karena saling melengkapi gitu loh. Ada yang kayak kita yang masih muda ngerti teknologi, kita pakainya aplikasi streaming segala macam. Tapi juga ada juga kalangan yang mungkin tinggalnya terpencil, susah internet segala macam. Mereka tuh masih ngandelin yang namanya radio, televisi sebagai sarana informasi gitu, sarana informasi tadi gitu. Jadi terus menurut aku juga di masa depan tuh kemungkinan media tradisional dan media digital tuh seperti yang udah bilangin Harumi tadi tuh berdampingan gitu, akan terus berdampingan. Keduanya tuh punya karakteristiknya masing-masing sama keunggulannya masing-masing gitu. Jadi itu tuh bukan sepenuhnya ancaman bagi satu sama lain, tapi saling melengkapi gitu, saling melengkapi satu sama lain. Terus ini aku juga ada pertanyaan bonus. Ini Apa cuman tuh? pengalaman-pengalaman aja, kita sharing-sharing, udah nggak perlu tentang gitu-gitu lagi. Ini kita balik ke masa lampau ya. Kita nostalgia nih. Aku mau tanya nih sama kalian, apa sih pengalaman yang paling kalian ingat dengan kalian tuh media tradisional gitu? Oke, Yang berhubungan sama media tradisional, misalkan kalian dulu pas kecil sering nonton kartun di TV sebelum maghrib gitu, sambil nunggu azan maghrib, nonton TV bentar deh gitu. Mungkin kalian ada pengalaman yang kayak gitu? Ya, Coba. aku sebenarnya tuh ada pengalaman tapi bukan dalam media konvensional. Maksudnya bukan dalam bentuk TV gitu ya. Karena dulu aku tuh sering ngirim surat ke kontak pos. Berarti lebih ke lampau lagi ya? Lebih lampau Aku lagi. suka banget sama materai-materai mereka gitu kan. Iya. Materai-materai terus kirim ke kantor pos kayak gitu. Walaupun sebenarnya aku lupa ya waktu itu ngirim ke temanku siapa gitu. Jujur aku lah lupa. Cuman kayak aku nyoba karena kan dulu ayahku kan maksudnya orang zaman dulu ya guys, orang zaman dulu jadi kan pakainya kayak gitu, pakai kantor pos. Sebelum sekarang kan ada email, jadi gampang gitu yang sendnya. Kayak gitu sih paling Jadi, aku. Itu nostalgic Rasanya banget sih. tuh beda gitu nunggu-nunggu Iya, jawaban iya, gitu. iya. Kapan Apanya sampai. dikirimnya, iya lagi. Kalau sekarang bisa langsung chat aja. Chat aja gak ada pada langsung saat chat itu gitu juga deh. udah langsung Langsung kirim. Benar-benar. Tetap beda ya rasanya tuh. Iya, Nggak nggak ada direspon rasa kalau- nunggu nggak sih? Nggak direspon kalau nggak ada kuota. Iya. Atau Kalau zaman dulu kerasa banget tuh nunggunya kan. Iya. Nah itu bisa bulan-bulan nggak sih? Iya, Apalagi kalau berbulan-bulan, temen tergantung orangnya temennya tuh di mana? Iya. Jauh. Kalau sekarang kita di sini, mereka dimanapun aja bisa langsung aja kita Iya, chatan. langsung sampai juga sampai bisa. ke luar negeri juga bisa. Iya. Kalau pengen lihat muka, video call. Iya. Dulu surat-surat. Iya. Kirim Foto aja, foto terbaru ya. Iya. Pakai foto terbaru kirimnya. Kalau aku sendiri sih ada banget pengalaman di media konvensional tuh TV. Jadi kayak TV itu kayak ibaratnya tuh kayak patokan waktu gitu loh. Aku Iya. udah apal gitu acara TV nih, aku bangun tidur apa terus habis mandi nanti apa kalau udah mulai apa gitu. kartun ini tuh berarti aku udah mulai kesiangan. Iya. Terus nanti pulang dari sekolah udah acaranya beda lagi, terus udah mulai sore udah mulai siang-siang, waktunya tidur siang kalau acara itu, terus habis itu makin lama makin sore, udah sore nih waktu main, terus misal udah mau maghrib biasanya kan ada juga acara-acara TV yang oh ya udah apalah karena kayak ya udah kebiasa hidup dan nonton, ya itu aja hiburannya kan TV.
Gitu sih Nonton kalau apa aku. tuh kartunnya biasanya? Kartunnya dulu sih, tapi yang paling aku ingat Handyman nih sih. Oh, iya. Pagi-pagi banget sih ingat aku. Iya. Terus Jam kalau 9 kalau nggak salah itu. kalau siang-siang tuh apa sih, petualang Si Bolang. si bolang sama si petualang si gundul si Unyil. terus yang gundul Jejak si Gundul. iya unyil juga. Terus kalau udah mulai malam mulai iklan-iklan Ada yang on agak the spot. serem gitu. Iya, On the spot itu habis makan malam biasanya. Iya, jam 7 jam Iya. 8 itu on the spot. Terus habis itu kalau udah acara di atas itu biasanya udah acaranya dulu seinget aku sih udah mulai serem tuh, kayak ini kalau kalian tahu yang Apa tuh? Tukul Arwana yang dia tuh Tahu jam 11 tuh biasanya. ya terus iklannya mulai iklan rokok iya. yang agak serem sih. Nah itu kayak ini Itu udah waktu tidur tidur. udah kemalaman Iya. gitu sih aku biasanya. Kalau aku sih ini sih lebih ke nggak boleh nonton satu stasiun televisi tuh karena itu tuh sinetron biasanya. Kayaknya aku tahu nih apa nih. Nggak boleh nonton TV kan? Iya, nggak boleh nonton Indosiar, nggak boleh nonton SCTV, terus juga Trans TV kalau misalnya lagi weekend tuh kan banyak biasanya tuh kan dia sinetron gitu, FTV. Nah Kalau itu sekarang nggak boleh. kita lihat-lihat scroll dikit aja tiba-tiba muncul ya itu. Iya, Cuplikan-cuplikannya di TikTok itu Iya, banyak ya. bener-bener. Kalau aku dulu ini nunggu banget momen-momen liburan movie Vaganza. Karena dulu emang kan kita kan kalau nunggu itu kan biasanya film-film yang keluaran dari bioskop yang kita tunggu-tunggu banget kan. Itu yang biasa aku tunggu kalau di hari libur movie Vaganza. Dulu inget banget coba apa? Home Alone. Ya itu setiap Natal biasanya dan akhir tahun 5 Desember ya. Tetap rasanya beda dengan kita nonton di TV. Iya, Kalau kita bener. nonton sendiri. Benar-benar. Karena kalau di TV bareng keluarga. Terus emang lagi ngumpul biasanya. Iya, Terus kita udah nunggu-nunggu kayak oh udah jam segini ya kita harus nonton. Benar. Ternyata emang sebenarnya TV, radio tuh membekas sekali ya dengan kita tuh. Sangat. Karena masa kecil kita tuh Ya itulah masa iya, kita. kita tuh sebenarnya kita tinggal hidup di era yang kita merasakan dulu nih media konvensional, terus kita juga ngerasain perkembangan zaman digitalisasi. Iya, betul. Iya. Dan mungkin nanti akan kita merasakan lagi gimana dia lebih berkembang Iya, lagi di masa dari depan nanti sekarang. mungkin. Winner. Oke, jadi dari diskusi hari ini dapat kita simpulkan bahwa digitalisasi telah mengubah perilaku audiens, model bisnis medianya, terus juga cara mendistribusikan informasi. Meskipun media tradisional menghadapi tantangan besar, banyak pihak menilai bahwa yang terjadi bukanlah kepunahan, melainkan transformasi menuju bentuk media yang lebih canggih dengan teknologi digital. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Ya, makasih banyak. Dan pendengar semuanya yang telah mengikuti diskusi ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Bye. Bye.